Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 8. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, lebih dari berharap. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terambil dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, hak teristimewa kita adalah bercakap-cakap dengan Allah. Kewajiban terpenting kita adalah mendengarkan Dia. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan.
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika masih kecil, C.S. Lewis senang membaca buku E. Nesbit, terutama Five Children and It. Dalam buku ini, beberapa anak kakak beradik pada liburan musim panas bertemu dengan peri pasir kuno yang mengabulkan satu keinginan mereka setiap hari. Tetapi, setiap keinginan hanya menimbulkan masalah bagi anak-anak tersebut dan bukannya membawa kegembiraan. Karena mereka tidak bisa memperkirakan akibat dari terkabulnya segala sesuatu yang mereka inginkan itu. Alkitab memberitahu kita untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Allah. Tetapi doa itu tidak hanya menyatakan kepada Allah apa yang kita ingin Dia lakukan untuk kita. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana seharusnya berdoa, Dia mulai dengan mengingatkan mereka, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya." Apa yang kita sebut doa Bapa kami, lebih merupakan hidup dalam hubungan yang bertumbuh dan mempercayai Bapa Surgawi daripada mendapatkan apa yang kita inginkan darinya. Ketika kita bertumbuh dalam iman, doa kita tidak akan lagi berupa daftar keinginan, tetapi akan lebih berupa percakapan akrab dengan Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, C.S. Lewis menulis, "Jika Allah mengabulkan semua doa tolol yang pernah saya panjatkan selama hidup, sekarang saya akan berada di mana?" Doa merupakan cara menempatkan diri kita di hadirat Allah untuk menerima apa yang sungguh-sungguh kita perlukan darinya. Cara berdoa dengan benar, Matius 6 ayat 6 berkata, "Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nas hari ini menyiratkan pengajaran Yesus tentang cara berdoa dengan benar, dan memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Dalam konteks ini, Yesus menekankan pentingnya privasi dan ketulusan dalam doa, dengan mengatakan, "Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu." Yesus menyoroti pentingnya berdoa secara pribadi, jauh dari sorotan publik atau pujian manusia. Ini bukan tentang tampilan eksternal atau upacara publik, tetapi lebih kepada komunikasi pribadi dan intim dengan Allah. Konsep Bapamu yang ada di tempat tersembunyi menunjukkan bahwa doa pribadi yang tulus dianggap oleh Allah yang melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Tujuannya bukan untuk menunjukkan keagungan seseorang di depan orang lain, tetapi untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa Surgawi secara pribadi. Ayat ini mengajarkan tentang kerendahan hati, ketulusan, dan keintiman dalam doa, serta kepercayaan bahwa Allah hadir dalam privasi dan melihat hati yang tulus. Dengan mengamalkan doa dengan cara ini, seseorang dijanjikan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa aspek yang perlu direnungkan. Pertama, ketulusan dalam berdoa. Ayat ini menunjukkan pentingnya berdoa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Doa bukan hanya tentang kata-kata atau tindakan fisik, tetapi lebih kepada keadaan hati yang jujur dan ikhlas. Kedua, privasi dalam ibadah. Yesus mengajarkan bahwa ada nilai dalam menjaga privasi dalam berdoa, tidak hanya tentang berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang mendalam dan pribadi dengannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak semata-mata tentang tampilan eksternal atau kehadiran di tempat-tempat ibadah umum, tetapi juga melibatkan dimensi pribadi yang tenang dan tersembunyi. Ketiga, kerendahan hati.
Dengan mengajak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, Yesus menyoroti nilai kerendahan hati dalam beribadah. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan untuk memperoleh pujian manusia atau mencari perhatian, tetapi lebih kepada hubungan yang tulus dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Keempat, keyakinan dalam balasan doa. Yesus memberikan keyakinan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doa yang dilakukan dengan ketulusan. Ini menekankan kepercayaan bahwa Allah mendengar dan merespons doa anak-anaknya yang tulus. Pernyataan ini mengajak untuk merenungkan cara kita mendekati ibadah dan doa. Apakah kita melibatkan hati dengan tulus? Apakah kita menjaga privasi dan kerendahan hati dalam beribadah? Apakah kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan membalas doa kita? Karena itu, renungan ini dapat membimbing kita untuk mengembangkan hubungan spiritual yang lebih mendalam dengan Tuhan. Belajar cukup. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Cukup itu relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi orang. Karenanya setiap orang berbeda-beda rasa cukupnya. Nas hari ini hendak mengajak setiap kita sebagai orang percaya agar tidak menginginkan apapun lebih dari apa yang kita dibutuhkan atau kita perlukan. Artinya, bila yang kita perlukan setiap hari adalah apa yang bisa kita makan dan pakai, maka seharusnya itu cukup. Bagi orang percaya, seharusnya yang kita pikirkan melebihi apapun termasuk melebihi semua kebutuhan hidup ini, adalah bagaimana kita mengarahkan seluruh hidup kita hanya untuk terus melakukan kehendak Allah, supaya semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Mengapa Paulus menegaskan hal ini bagi Timotius? Karena ada golongan pengajar-pengajar yang menempatkan pelayanan gerejawi sebagai sarana untuk mendapatkan nafkah. Bahkan terlebih dari itu, cara memperoleh keuntungan. Memang, seorang pelayan Tuhan tentu boleh hidup dari pelayanan. Namun apabila pelayanan digunakan sebagai cara memperoleh keuntungan, hal tersebut tentulah bukan pelayanan. Oleh karena itu, Paulus memilih pelayanan yang dilakukannya, bukan sebagai pelayan yang profesional. Sebaliknya, ia memilih jalur amatir. Ia melatih dirinya tidak jatuh pada dosa, menjual firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Sembari melakukan pelayanan kepada jemaat, Paulus menafkahi dirinya sebagai pembuat tenda, menjadi pelayan Kristus yang amatir, atau menerima upah, adalah suatu kehormatan bagi dirinya. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus bermaksud mengatakan, iman Kristen dengan kecukupan untuk kehidupan ini merupakan cara luar biasa untuk memperoleh keuntungan, adalah penting untuk memiliki rasa cukup dengan penuh syukur terhadap berkat dan keadaan yang diterima. Sikap serakah dan bernafsu mengejar uang menyebabkan orang mengabaikan Allah sebagai sumber kebaikan bagi kita. Tuhan kita, Yesus Kristus telah memperingatkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sikap serakah akan uang atau hal-hal materi karena ingin menjadikan dirinya kaya merujuk karena kecintaan mereka kepada uang. Sehingga untuk mendapatkan apa yang ia cintai itu, yaitu uang, banyak orang terjatuh dalam pencobaan, berbuat dosa,
yang kalau dilakukan terus-menerus dan tidak mau bertobat, akhirnya mencelakakan dirinya kepada kebinasaan. Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya, cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, mandek dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini. Maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Mencukupkan diri dengan rasa syukur. Syukurilah apa yang kita punya. Syukur atas makanan, syukur atas pakaian, syukur atas keluarga yang baik, dan seterusnya, rumah yang baik, anak-anak yang sehat. Ingatlah akan kebaikan Allah yang memelihara kita selama ini, mengingat kebaikan dan hal-hal yang baik terhadap yang telah kita miliki. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Karena itu, marilah belajar mencukupkan diri. Mengapa Tuhan mengutus Yesus? Alkitab mengajarkan bahwa Bapa mengutus anak ke dunia. Dengan kata lain, Tuhan mengutus Yesus. Alkitab juga memberitahu kita dalam penciptaan, kita mempelajari beberapa hal tentang Sang Pencipta, seperti kuasanya yang kekal dan kodrat ilahi. Tapi seperti apa Tuhan sebenarnya? Mungkinkah mengenal Dia secara pribadi? Dalam Perjanjian Lama, Allah mulai menyatakan dirinya sebagai pencipta, pemberi hukum, hakim, dan penebus umatnya. Dan kemudian datanglah Yesus. Yesus mengungkapkan Allah dengan cara yang benar-benar menarik perhatian kita. Tanpa Yesus, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, yang adalah Allah dan mempunyai hubungan paling dekat dengan Bapa, telah memperkenalkan Dia. Faktanya, Yesus adalah gambaran tepat dan jejak sempurna dari hakikat Bapa-Nya. Artinya, jika Anda pernah melihat Yesus, Anda sudah melihat Bapa. Namun melalui pekerjaan yang Ia lakukan dan kematiannya, Yesus menyatakan kasih Allah. Tanpa Yesus, kita akan mempertanyakan kepedulian dan kepedulian Tuhan. Namun Yesus mengungkapkan pengetahuan Allah akan kebutuhan kita dan keinginannya untuk memenuhinya. Tanpa Yesus, kita mungkin menganggap Tuhan. Tanpa Yesus, kita selamanya akan kehilangan ayah. Namun Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat mendekati Allah seperti seorang anak mendekati ayahnya. Ada hubungan yang tidak hanya didasarkan pada penciptaan, hukum, atau penghakiman, ada hubungan keluarga. Seperti yang ditulis Jalan Packer, jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami agama Kristen, cari tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap gagasan menjadi anak Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai Bapanya. Segala sesuatu yang diajarkan Kristus terangkum dalam pengetahuan tentang kebapaan Allah. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan, Ia telah muncul satu kali untuk selama-lamanya pada puncak zaman untuk menghapus dosa melalui pengorbanan dirinya sendiri. Untuk menyangkal fakta dosa atau membantu kita melupakan dosa kita. Penyangkalan dan penutupan bukanlah tujuannya. Allah ingin menghapuskan dosa untuk selamanya. Di dalam Kristus, Allah mengampuni dosa dan membebaskan kita dari hukumannya.
Melalui iman kepada Anak, kita memperoleh kelepasan sepenuhnya dari rasa bersalah. Tidak hanya itu, kita juga mendapat kelepasan dari cengkeraman dosa, keselamatan sejati, dan kedamaian sejati dengan Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Alasan Allah mengutus Yesus ke dunia, alasan-alasan yang bermanfaat bagi kemuliaan-Nya dan manfaat kekal bagi kita. Kita akan melihat 4 alasan Allah mengutus Yesus. Mengapa Allah mengutus Yesus? Untuk menyingkapkan Bapa tanpa Yesus. Kita akan meragukan kasih Allah tanpa Yesus. Kita akan mempertanyakan kebaikan tidak adil. Namun dalam interaksinya dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, Yesus mengungkapkan ketidakberpihakan Allah. Ayah adalah nama Kristen untuk Tuhan. Yesus mengucapkan firman Tuhan, memikirkan pikiran Tuhan, merasakan dan mengungkapkan emosi Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menyatakan Bapa kepada kita. Mengapa Tuhan mengutus Yesus? Untuk menghapus dosa. Pengorbanan dalam sistem Lewi yang lama tidak cukup untuk menghapus dosa. Namun Yesus mempersembahkan korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Dengan pencurahan darahnya di kayu salib, hewan tidak perlu lagi mati sebagai pengganti kita. Ketika Tuhan mengutus Yesus ke dunia, Anak Tuhan mengambil rupa manusia dan memberikan pengorbanan yang lebih baik untuk dosa dan perjanjian yang lebih baik dengan umat Tuhan. Allah mengutus Yesus bukan tindakan keagamaan kita tidak bisa menghapuskan dosa. Mengapa Allah mengutus Yesus? Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis telah bekerja untuk membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Yesus datang untuk meruntuhkan kerangka tersebut, menjadikan segala sesuatu yang dilakukan setan hanya membuang-buang waktu saja. Iblis telah membuat istana pasirnya, dan Yesus adalah ombaknya. Pekerjaan iblis yang iblis punya rencana untuk Lazarus Saulus dari Tarsus. Begitu juga dengan perasaan menyesal, melakukan penyangkalan diri, atau hidup suci. Bahkan kematian kita pun tidak bisa menghilangkan dosa. Dosa adalah sebuah noda pada jiwa kita. Sebuah noda pada tatanan keberadaan kita yang hanya dapat dihapuskan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hanya Yesus yang dapat menghapus dosa kita. Itulah salah satu alasan Tuhan mengutus Dia. Alasan Alkitabiah lainnya mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia dijelaskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, alasan Anak Allah menampakkan diri adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Itu adalah misi ilahi, yang dilaksanakan dengan ketepatan serangan militer yang terencana dengan baik. 2000 tahun yang lalu, Anak Allah mendarat di negeri asing, di belakang garis musuh, dengan misi untuk menghancurkan sesuatu, dan Dia berhasil mencapai tujuannya. Dia menghancurkan semua yang telah dilakukan iblis. Bahwa Yesus menghancurkan termasuk penipuan, dosa, dan kematian. Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Yesus menyelesaikan penghancuran pekerjaan setan melalui fakta kekudusannya, keunggulan pengorbanannya, dan tindakan kasih karunia-Nya, dan itu tidak melibatkan kebangkitannya dari kematian. Iblis punya rencana, dan itu tidak termasuk menjadi misionaris bagi orang bukan Yahudi. Iblis mempunyai rencana terhadap kepala penjara di Filipi, dan itu tidak termasuk hidup sepanjang malam dan diselamatkan serta dibaptis bersama seluruh keluarganya. Rencana setan menjadi kacau,
dan akan terus berlanjut seiring dengan terlaksananya kehendak Allah di dalam dan melalui kita. Adapun masa depan iblis, dia pada akhirnya akan dikirim ke tempat penyiksaan yang dia takuti. Mengapa Allah mengutus Yesus? Untuk memberi teladan hidup kudus. Yesus menangani godaan. Dalam konteks penderitaan demi kebenaran, Petrus memberitahu kita bahwa Kristus telah meninggalkan bagi kita contoh yang hendaknya kita ikuti jejaknya. Semua orang yang mengikuti Kristus harus berperilaku sama seperti Yesus berperilaku. Kita harus menjadi kudus seperti Allah itu kudus. Dan Yesus adalah teladan kita dan Dia melakukannya tanpa dosa. Yesus hidup tanpa cela, kudus dalam perkataan dan kudus dalam perbuatan. Yesus memupuk kehidupan doa, dan Dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tuhan mengutus Yesus ke dunia, dan kita memuji Dia karenanya. Kita selamanya bersyukur kepada Tuhan kita yang pada akhir pelayanannya, mampu memandang ke surga dan berkata, "Aku telah membawa kemuliaan bagimu di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku." Misi selesai. Jika saya tidak mengampuni orang lain, apakah itu berarti dosa saya tidak diampuni? Matius 6 tidak mengajarkan bahwa nasib kekal kita didasarkan pada pengampunan kita terhadap orang lain. Namun, ayat ini mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan akan rusak jika kita menolak mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa melalui kasih karunia-Nya berdasarkan karya Kristus di kayu salib saja. Bukan berdasarkan tindakan manusia. Hak kita di hadapan-Nya didasarkan pada satu hal saja, karya paripurna Kristus. Hukuman atas dosa yang menjadi hak kita dibayar oleh Kristus, dan kita memperolehnya karena kasih karunia melalui iman, bukan melalui perbuatan benar kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapan Allah menuntut agar dosa-dosanya dilupakan hanya karena Ia telah mengampuni orang lain. Hanya ketika kita dilahirkan kembali dan diberi hidup baru melalui Roh Allah, melalui iman di dalam Yesus Kristus, barulah dosa-dosa kita diampuni. Oleh karena itu, Yesus tidak mengacu pada tindakan awal pengampunan Allah yang kita alami ketika kita pertama kali mempercayai Injil. Apa yang Ia maksudkan adalah penyucian yang kita peroleh sehari-hari ketika kita mengakui dosa-dosa kita untuk memulihkan persekutuan dengan Bapa Surgawi kita. Persekutuan yang terputus oleh noda dosa sehari-hari yang mempengaruhi kita semua. Ini bukanlah pembersihan dosa secara besar-besaran yang disertai dengan keselamatan melalui anugerah melalui iman. Namun lebih mirip dengan pembasuhan kaki yang Yesus gambarkan dalam Yohanes 13 ayat 10. Seluruh tubuh bersih, Dia memberitahu para murid, tetapi kaki mereka kotor karena perjalanan mereka di dunia. Pengampunan dalam pengertian ini adalah apa yang Tuhan ancam untuk tidak diberikan kepada orang Kristen yang menolak mengampuni orang lain. Dalam Matius 6 Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa dan dengan melakukan hal itu menguraikan bagaimana kita dipulihkan ke dalam keintiman dengan Tuhan setiap kali kita tidak menyenangkan Dia. Faktanya, Yesus memerintahkan kita untuk memasukkan dalam doa kita permohonan agar Tuhan mengampuni kita sama seperti kita mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita. Jika ada orang-orang yang belum kita ampuni ketika kita sendiri yang berdoa memohon pengampunan, maka sebenarnya kita sedang memohon kepada Tuhan untuk tidak memulihkan hubungan yang baik dengan kita setelah kita berbuat dosa. Untuk menekankan pentingnya memulihkan hubungan yang rusak dengan saudara-saudari kita,
Yesus menyatakan bahwa meminta pengampunan Tuhan atas dosa-dosa seseorang, sambil menahan pengampunan dari orang lain, bukan hanya aneh tapi juga munafik. Kita tidak mungkin berjalan bersama Tuhan dalam persekutuan yang sejati jika kita menolak mengampuni orang lain. Yang pasti, sikap tidak mau mengampuni adalah dosa yang serius dan harus diakui di hadapan Tuhan. Jika kita memiliki sikap tidak mau mengampuni dalam hati kita terhadap orang lain, maka kita bertindak dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga menyulitkan doa-doa kita dan hubungan yang baik dengannya. Tuhan tidak akan mendengar doa kita, kecuali kita juga menunjukkan diri siap memberikan pengampunan. Mengutip John Calvin pada ayat ini, jika kita tidak lebih keras dari besi, nasihat ini seharusnya melunakkan kita, dan membuat kita cenderung mengampuni pelanggaran. Penafsiran kedua yang masuk akal secara alkitabiah terhadap Matius 6 ayat 14-15 adalah bahwa dikatakan bahwa siapapun yang menolak mengampuni orang lain menunjukkan bahwa ia sendiri belum benar-benar menerima pengampunan Kristus. Dosa apapun yang dilakukan terhadap kita, betapapun buruknya, adalah dosa yang sepele jika dibandingkan dengan dosa kita terhadap Allah. Jika Tuhan sudah mengampuni kita atas hal yang begitu banyak, bagaimana mungkin kita menolak mengampuni orang lain atas hal yang sedikit itu? Matius 6 ayat 14-15. Menurut pandangan ini, menyatakan bahwa siapapun yang tidak mau mengampuni orang lain belum benar-benar mengalami pengampunan Tuhan. Kedua interpretasi tersebut dengan tegas menyangkal bahwa keselamatan bergantung pada pengampunan kita terhadap orang lain. Apakah Matius 6 ayat 14-15 berbicara tentang pengampunan relasional? Atau apakah ini merupakan pernyataan bahwa tidak mau mengampuni adalah ciri orang yang tidak percaya? Inti kebenarannya tetap sama. Kita harus mengampuni orang lain karena Allah, melalui Kristus, telah mengampuni kita. Adalah salah jika seseorang yang benar-benar telah mengalami pengampunan Tuhan menolak memberikan pengampunan kepada orang lain. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu,
Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.